Tapi kalau ditanya nikah, you like it or no? Ya, Kapan why nikah? not? Cuman kapan nikah itu kan suatu pertanyaan yang kayak, aduh, aku sering jawab gini aja. I wish I knew also, Oh ya iya. kan? Halo semua, selamat datang di channel kita. Kali ini kita bakal bahas mengenai video yang tadi udah kita lihat dari persepsi kita berdua, yaitu orang yang belum menikah gitu. Nah, mungkin dari aku dulu kali ya. Menurut persepsi aku, kalau video ini itu gimana kalau misalkan aku ditanya kapan nikah ya? Mau nikah apa enggak, kapan nikah? Ya, aku sih kadang agak pressure ya, karena teman-teman seumuran itu udah pada nikah, mungkin udah pada punya anak, terus juga banyak yang apa ya udah happy dengan keluarganya. Cuman emang aku gimana sih, diri aku tuh juga ngerasa kalau misalnya aku tuh belum siap, makanya di sisi lain kayak pengen kayak sedih atau mungkin pengen kayak teman-teman lain. Jadi gimana ya rasanya ya? Gimana kan Dinda? Nano-nano gitu ya kayak. Kayak nano-nano gitu, karena kita belum siap ya, kita pengen, cuman kita belum siap karena kan semuanya suatu pilihan untuk menikah itu menurut aku adalah apa ya, pilihan terberat ya Kak, karena kalau misalkan kita salah pilih atau mungkin kita juga belum siap, itu bakal apa ya, membuat apa ya Kak, berpengaruh buat kedepannya nggak sih ya Kak? Ya nggak sih? Kalau kan Indo gimana Kak? Ya gimana ya kak, hampir sama sih. Cuman kalau aku sih tipe orang yang santai gitu kan. Kalau ditanya kapan nikah gitu, ya nunggu calonnya aja dulu gitu. Padahal belum tahu calonnya kan. Karena kayak sebenarnya pertanyaan itu tuh kita juga nggak tahu ya. Yang nanya juga nggak tahu gitu loh kak. Secara mental mungkin ada yang berbeda kan. Ada yang terbawa, ada yang terbawa emosi, ada yang sewot gitu kan. Beda-beda kan. Cuma kalau ditanya, ya udahlah, kayak nunggu masnya aja gitu. Emang udah ada calonnya, udah ada, cuman belum tahu siapa gitu. Iya iya iya, bener. Udah ada calonnya, cuman nggak tahu siapa ya gitu. Ya doain aja gitu ya Kak. Tapi kan secara iya kan, kalau sering ditanya gitu kan kak. Cuman secara pribadi nih, dari Kak Caca sendiri, sebenarnya perasaan secara mental itu gimana kak? Apakah merasa kayak apa sih namanya, kayak jadi kepikiran gitu kan dari pertanyaan itu? Apakah merasa kayak aduh aku jadi pengen karena dirasa gini atau gimana gitu kak? Kalau dari aku ya Kak, sebenarnya walaupun emang teman-temanku udah banyak yang nikah, cuma banyak juga yang belum, makanya ya masih santai aja sih. Kalau misalkan dibilang apa namanya, gimana rasanya, ya aku juga ya menurut aku sih masih santai ya. Ya udah, karena untuk sekarang, zaman sekarang ya Kak, menurut aku ya, itu perempuan diperbolehkan untuk meraih mimpinya gitu loh Kak. Memang nggak berpikir buat apa ya, memang harus tetap berpikir untuk ke arah sana kan, menikah. Cuma ada space lah buat meraih mimpinya, tapi jangan kelewatan juga. Ya mungkin karena patokan atau target umurku untuk serius itu belum begitu apa ya, belum begitu dekat, jadi masih agak santai sih Kak gitu. Menurut aku ya Kak gitu. Pun umurnya itu ya kak, apa namanya, orang-orang bilang umurnya udah pas nih buat nikah gitu ya kan kak? Udah pas buat nikah, cuman kan dari aku sendiri kan pasti punya target sendiri ya Kak, apa namanya, menikah di umur berapa, kan yang tahu kan juga aku gitu. Jadi ya ngelihat teman-teman yang emang dia ngejar mimpi juga, jadi kayak ya udah gitu loh. Sedangkan ya walaupun ada yang udah punya anak gitu, cuman kan ya udah dibuat happy aja ya. Mungkin itu bisa buat hiburan lah, hiburan bersama, main bersama anak-anaknya gitu sih. Ya hampir sama ya kak ya, maksudnya sebenarnya biasa aja, karena kita bukan terlena sama dunia yang gimana ya, kita realistis aja ya kak, karena kedepannya itu pengen kayak gimana. Kalaupun ada teman-teman yang udah menikah, ya udah kayak emang udah takdirnya dia menikah gitu kan, takdirnya dia udah punya anak gitu. Sedangkan kita emang takdirnya ya lagi nunggu gitu kan. Tapi dari proses menunggu itu, apa yang bisa kita lakukan biar kita nggak terlalu kepikiran pengen nikah terus, padahal kita belum apa sih namanya, belum ketemu sama jodohnya gitu. Ya secara santai aja, biasa aja kalau aku. Iya sih, mungkin kita tipe yang santai ya, tapi kan nggak tahu ya kalau orang lain ya. Kita tipe yang santai sih, cuman kan nggak tahu kalau orangnya kayak misalkan udah digebu-gebu sama orang tuanya gitu kan, pasti ada ya Kak, kayak apa namanya, di mungkin orang apa di keluarganya atau mungkin di desanya gitu,
udah pada nikah di umur 25 mungkin ya, 25 Iya, udah punya banyak anak. banget itu Kak. Makanya mungkin ya kalau misalnya kita mungkin orang modern, lebih modern Modern ya tuh. makanya kayak santai gitu, tapi kan nggak semuanya ya Kak, itu dari lingkungan juga sih ya berpengaruh ya. Kalau misalnya lingkungannya emang itu kan ya membuat kita frustasi gitu-gitu, cuman ya jodoh juga gimana ya, mau dipaksa juga takutnya nanti kita terpaksa dan malah nggak happy, dan Betul. takutnya ada yang menyimpang dari segi agama dan sebagainya. Iya, sebenarnya Kak, kalau kita cuma sekedar mau menikah, saya ya udah menikah aja, cuman kayak nikah sah gitu kan. Itu kalau aku pribadi itu ya gampang-gampang aja. Mungkin udah dari lulus SMA gitu kan udah menikah. Cuman kita harus mikirin, oh visi misi kedepannya itu mau kayak gimana. Misalnya ada cowok yang datang nih dengan karakter yang kayak gini, apa sih yang dia bawa buat kehidupan kita ke depan. Kalau misalnya nggak cocok dengan visi misi kita, ya udah kayak nunggu dulu. Berarti emang dia belum cocok sama kita gitu, belum jodoh lah intinya, ya nggak sih, daripada nanti benar kata Kak Caca berpengaruh sama masa depan kita gimana gitu kan. Iya benar. Ya sesuaikan sama visi misi ya Kak. Kalau misalkan nggak sesuai ya udah gitu ya. Apalagi kita tipe yang tidak pacaran. Iya betul. Jadi cukup sulit ya untuk menyatukan gitu ya. Mungkin kalau misalnya emang udah pacaran lama gitu kan, ngerasa oh dia sama nih tujuannya, terus juga nyambung nih obrolannya. Tapi kan buat yang emang punya apa ya pendirian untuk tidak berpacaran kan, kita emang harus hati-hati gitu ya Kak. Betul. Ya benar sekali. Tapi kan pacaran pun juga nggak menjamin gitu loh Kak. Iya juga sih, pacaran juga nggak menjamin sih. Jadi sebenarnya problem menurut Kak Caca nih ya, problem orang yang belum menikah di zaman sekarang, yang orang-orang katanya padahal umurnya atau usianya tuh udah cukup matang buat menikah, itu alasannya kenapa sih Kak menurut Kak Caca dari yang segi kita yang belum menikah ini? Apa ya Kak? Banyak ya. Yang pertama adalah ada nggak sih yang mau sama kita gitu? itu yang pertama ya. Terus yang kedua mungkin persiapan diri ya. Kayak misalkan kita pasti masih banyak keinginan. Maksudnya tuh keinginan adalah apa ya? Kalau misalnya kita kan laki-laki yang kita pengenkan tuh kayak gimana gitu. Misalkan kayak Cha Eun-woo atau mungkin kayak siapa gitu kan, terlalu berekspektasi terlalu tinggi nih. Kalau misalnya masih muda mungkin emang ekspektasinya pasti tinggi-tinggi ya. Sedangkan kalau misalnya udah 25 ke atas mungkin lebih ke yang penting tuh visi misinya sama. Di muda tuh ekspektasinya masih tinggi, kayak misalnya harus ganteng lah, harus pinter, harus ini, harus ini. Emang ada manusia yang sempurna gitu loh? Nggak ada kan manusia yang sempurna gitu. Terus ya habis itu juga kesiapan diri sih Kak, kayak semua itu harus dipersiapkan ya. Kayak misalkan kita mau ujian aja tuh kan harus belajar. Kalau misalnya kita nggak belajar, itu hasilnya kemungkinan nggak maksimal gitu loh. Ya mungkin kalau misalnya di dunia ujian itu kan bisa nyontek, sedangkan kalau misalnya di dunia kehidupan kita nyontek juga dipersilakan nyontek, tapi kan setiap orang itu beda-beda nanti hasilnya, tergantung diri kita gitu. Jadi kesiapan diri kita itu sih, sama mungkin finansial ya Kak, karena apa ya nggak semuanya itu dari keluarga kaya gitu sih. Itu sih Kak kalau dari aku. Cuma memang karena faktornya tuh pertama ya tadi kesiapan diri ya. Yang kedua dilihat dari pengalaman entah itu dari keluarga, dari teman-teman, atau mungkin dari cerita orang lain, bahwa ternyata pernikahan itu bukan cuma sekedar menghalalkan yang haram atau cuma sekedar hubungan biologis gitu kan. Ternyata ada part-part atau fase-fase kehidupan yang memang kita harus ada goals ya ke depannya itu gitu. Jadi ada banyak PR menurut aku yang memang harus kita persiapkan buat kedepannya. Itu yang pertama kan. Jadi jangan sampai dari pengalaman orang yang jelek-jeleknya itu terjadi sama kita. Ya maksudnya nggak usah kita sebutin apa gitu kan Kak. Intinya udah pada paham kan, maksudnya jangan sampai pengalaman orang yang buruknya terjadi ya, kita alamin juga gitu loh. Jangan sampai gitu. Walaupun kita nggak tahu kedepannya kayak gimana. Yang kedua ya kita sebagai cewek pun, walaupun orang bilang nanti tetap cowok yang handle finansial gitu kan Kak. Cuman kita sebagai cewek, apalagi di zaman sekarang apa-apa serba butuh finansial gitu kan Kak. Ya kita sebagai cewek juga butuh persiapan gitu. Iya, benar sih, butuh persiapan sih. Sama kayak yang di video tadi ya Kak, juga belum siap kan. Terus juga harus hati-hati, takutnya kan salah pilih jalan gitu loh. Makanya mending kita berhati-hati daripada memperbaiki gitu. Menikah itu bukan sebuah perlombaan ya Kak. Maksudnya bukan berarti yang cepat menikah dia menang gitu. Atau siapa yang cepat menikah dia lebih bagus, lebih baik, enggak kan. Karena semuanya itu ada fase tersendiri masing-masing gitu. Cuman ya itu tadi, mungkin dari orang yang belum mengerti tentang hal itu, mikirnya oh ini terlalu tua nih, nggak laku atau gimana gitu kan Kak.
Iya benar sih kak. Iya, betul sekali. Kita berprasangka baik aja ya kak. Kalau misalnya dari segi agamanya Benar. gitu Ya sih. ngapain juga berprasangka buruk tuh, kita juga nggak bisa merubah takdir ya kan kak. Oh iya benar-benar kita bisa mengubah takdir. Tapi menurut Kak Caca, dengan umur yang segini nih, yang ibarat kata udah cukup matang lah buat menikah, itu merasa terbebani nggak sih kak belum menikah? Maksudnya dari segi mentalnya kita sendiri gitu loh, merasa terbebani. Apakah memang sesuai statement orang, oh emang umur segini tuh harus menikah gitu? Apa kita yang menjalani ini ya udah sebenarnya nggak harus umur segini tuh menikah gitu loh kak? Sebenarnya kalau misalnya dari aku ya kak, umur segini tuh emang udah matang ya kak, dan ya cukup terfikirkan ya, maksudnya kayak belum ada bayangan apa-apa, jadi cukup menguras pikiran ya kak. Apalagi kalau misalkan udah umur 30-an itu kebanyakan orang karena mungkin di umur 20-an terlalu mengejar karir atau mungkin terlalu bodoh amat, jadi umur 30-an baru kepikiran. Itu menurut aku kalau untuk perempuan tuh udah sulit sih kak, udah sulit untuk mencari yang memang dia mau. Jadi ya udah mau nggak mau kita harus nerima gitu sih kak. Maksudnya tuh apa yang kita mau, misalkan kita pasti pengennya sama yang lebih tua gitu kan, biasanya kalau misalnya perempuan. Sedangkan di umur 30-an, siapa coba laki-laki yang belum menikah dia di umur 30-an? Banyaknya itu umur 29, 30 itu udah pada menikah kak, gitu kan, karena mereka merasa kalau misalkan mereka udah siap, terutama di finansial gitu sih. Sedangkan kita perempuan di umur 30-an itu kan pasti agak sulit, ada banyak alasan, karena mungkin pertama adalah misalkan kita karirnya tuh lebih tinggi daripada laki-laki, itu kan lebih bikin laki-laki itu insecure ya. Terus juga misalnya kedua, pendidikannya lebih tinggi, misalnya yang perempuan itu misalnya aku tuh S3 sedangkan yang laki-laki itu S1. Itu kan juga agak sulit ya kak. Itu sih kak, menurut aku agak aware juga di umur yang segini, apalagi nanti kalau misalnya udah 30-an tuh agak aware-nya di situ sih kak, kayak susah untuk mencari yang sama, atau mungkin dari segi laki-lakinya tuh yang nggak insecure sama kita gitu sih. Kalau dari sisi sudut pandang aku ya kak, maksudnya kita yang lagi menjalanin, emang ada sedikit worry lah ya. Cuman balik lagi, kalau kita ngebahas secara agama nih ya, maksudnya nanti kita bahas secara umum. Kalau secara agama, kalau aku sih cukup yakin aja kalau yang namanya, bentar, aku mau tanya sama Kak Caca, kira-kira menikah itu takdir bukan sih kak? Iya. Takdir ya kan. Aku tanya lagi, menurut Kak Caca, Allah itu pernah salah nggak sih? Nggak pernah salah. Iya. Nggak pernah salah kan? Nah jadi kalau misalnya kita kalau kita memikirkan, oh ini kita telat menikah gitu kan, berarti secara nggak langsung kita juga bilang, oh takdir Allah ini juga telat gitu kan, ya nggak sih? Padahal Allah tuh nggak pernah salah dalam meletakkan takdir. Jadi kayak, menurut aku sejauh ini kalau emang belum ketemu ya kenapa harus khawatir gitu kan? Kenapa harus khawatir? Sedangkan kita tuh percaya kalau takdir Allah itu selalu datangnya tepat waktu, ya kan? Nggak pernah salah, nggak pernah meleset ataupun keliru gitu kan kak? Ya udah santai aja, tinggal tunggu waktunya. Kalau misalnya masalahnya nanti dapat sesuai kriteria atau enggak, misalnya lebih susah atau enggak, balik lagi ke temuan hidup orang, ujian orang kan beda-beda nih. Ada yang sulitnya di ketemu jodoh gitu kan, ada juga yang di pekerjaan, ada juga yang di keluarga. Kalau seandainya nanti kita emang agak susah sih ketemu sama orang yang usianya kayak kita udah di atas 30 tahun ya, walaupun kita belum 30 tahun. Iya, belum sama 30 tahun. Ya belum lah. Maksudnya nggak ada yang susah sih menurut aku. Kalau memang nggak ada yang deketin dia, maksudnya nggak ada satu pun cowok yang ngedeketin dia, ya udah emang nanti tuh yang datang benar-benar jodohnya. Toh yang datang misalnya pacaran itu kan belum tentu jodoh dia juga, walaupun sebenarnya dia udah mau menikah sedetik pun itu belum bisa dikatakan sebagai jodoh dia kak, kalau belum akad gitu kan. Iya. Kayak santai aja gitu loh kak, nggak usah terburu-buru, karena apa ya, aku lihat ya dari sisi kita yang sekarang banyak banget orang yang berpendapat ya udahlah nikah aja dulu, nanti ekonomi dicari bareng-bareng gitu. Nah kenapa nggak berpikiran ya udah kita cari kayak misalnya cowok gitu kan, ya udah nyari dulu, maksudnya matengin dulu biar nanti pas berkeluarga bisa fokus gitu loh, karena keluarga itu kan banyak banget PR-nya gitu loh kak. Iya. Ya kita realistis ya kak. Harus berpikiran realistis. Jadi nggak cuma mengandalkan perasaan, tapi juga realistis ya kak. Realistis banget gitu. Ya. Ya, karena wajar ya kak, kalau menurut aku, kalau dulu itu wajar banget orang-orang yang misalnya umur 15 tahun atau mungkin baru lulus SMP atau mungkin baru lulus SMA itu udah menikah. Wajar. Kenapa? Karena waktu itu zaman dulu
karena waktu itu zaman dulu wanita itu kayak nggak boleh berkarir, nggak boleh sekolah gitu loh kak. Hanya paling cuman 1% atau 5% lah ya dari populasi kita yang orang-orang kita kenal itu yang benar-benar punya pendidikan bagus sama kerja yang bagus gitu loh. Nah jadi kalau sekarang itu kenapa? Ya wajar kak, bayangin kita lulus SMA 17 tahun, kuliah misalnya kita cewek ya, kita kuliah misalnya 4-5 tahun, itu anggaplah sekitar 21, 22, kita kerja, belum lagi misalnya kita apa gitu kan. Jadi ya wajar gitu loh kak. Kalau zaman dulu apa kak? Misalnya dia lulus SMP, dia duduk di kampung doang gitu kan. Misalnya kan, ini pengalaman kita yang dulu, misalnya kita lihat orang-orang tua kita dulu gitu kan. Apa sih yang mereka pikirin? Kerja enggak, sekolah enggak, kalau enggak nikah gitu. Kalau kita kan sekarang banyak, kerja ini, sekolah ini, lanjut S2, lanjut S3, mengejar karir gitu loh kak. Ya wajar dengan usia sekarang itu belum menikah. Toh kita misalnya umur 25 aja itu udah baru kerja gitu kan. Sebenarnya nggak ada hal-hal yang, menurut aku nggak ada hal-hal yang terlambat atau mungkin telat nikah, itu hanya pernyataan orang yang nggak paham aja sih. Tapi sebenarnya kalau dari sisi Kak Caca sendiri itu mau nggak sih menikah muda gitu loh kak? Nikah muda ya. Waktu SMP SMA mau sih kak, cuman waktu dipikir-pikir, oh ternyata banyak juga ya persiapannya ya. Oh ternyata ini juga ya. Oh ternyata ini banyak banget sih kak. Kayak mungkin pengennya itu disayang orang enak ya gitu, saling menyayangi enak ya kayaknya gitu. Cuman kan ternyata ada banyak faktor ya. Ada banyak faktor yang selain sayang dan mencintai itu kalau misalnya menikah sih, kayak ya banyak deh kak, banyak banget yang bakal difikirkan. Jadi nggak cuma mikirin diri sendiri, tapi mikir orang lain juga, atau mikirin anak juga gitu. Nah itu sih mungkin ya persiapan mental ya kak. Menurut aku kalau misalkan emang dari keluarga, misalnya keluarga kita atau keluarga laki-lakinya tuh siap, maksudnya siap adalah siap dalam segi apapun gitu loh. Misalnya siap untuk siap untuk mengajarkan kita, atau mungkin siap untuk investasi ke kita, ke keluarga baru kita, itu menurut aku sih oke. Cuman kan nggak semua keluarga kan bisa ya kak, gitu sih. Jadi itu kan faktor eksternal ya kak, maksudnya keluarga itu kan faktor eksternal. Tapi kalau dari faktor internal diri sendiri itu sebenarnya siap nggak sih kalau nikah muda gitu kak? Kalau misalnya semisal ya, dari segi orang tua nih udah bisa nyanggupin, misalnya entah itu dari pestanya, entah itu dari, intinya tuh dari segi persiapan buat menikahnya oke gitu loh. Kak Caca tinggal menjalani nikah muda aja. Setelah banyak belajar ya kak, itu belum siap sih kak. Maksudnya kalau misalnya dulu kan aku nganggapnya nikah itu cuma gimana gitu kan kak, ya mungkin biasa anak muda kan. Terus semenjak belajar ternyata banyak banget yang perlu disiapkan. Makanya tuh kayak semakin kesini malah semakin belum siap gitu loh kak. Paham gak sih? Semakin kita banyak belajar kok malah semakin gak siap ya, kapan ini siapnya, karena ngerasa kayak ilmu kita tuh masih kurang gitu loh. Itu sih dari aku. Tapi kalau misalnya kita ngerasa belum siap terus, kapan kita siapnya gitu. Sedangkan kalau misalnya kita belajar, seharusnya supaya lebih siap adalah dengan dipraktekkan gitu. Mungkin itu sih kak. Kalau dulu mungkin siap-siap aja ya, karena nggak kayak ya udah, kayak belum tahu sebenarnya kayak gimana iya, gitu. Jadi kayak siap-siap aja iya, gitu. Benar, karena belum tahu makanya kita siap-siap aja. Gini udah tahu lah kita jadi nggak siap-siap gitu loh. Tapi kalau misalnya kita nggak siap terus, kapan siapnya gitu kan? Pendidikan Ninda gimana nih? Iya sih. Kalau aku dari dulu tuh emang apa ya, nggak ada gambaran menikah muda. Dalam artinya menikah muda itu umur 21 ke bawah gitu loh kak. Jadi 20, 21, 22 itu aku 21 ke bawah. Nggak kepikiran untuk nikah di umur itu ya. Jadi aku emang ada kepikiran tuh sekitar umur 24, 25 gitu dulu idealnya gitu kan. Waktu masih itu menurut aku 24, 25 tuh muda loh kak. Oke, aku gak kebayang kalau misalnya 21 ke bawah. Enggak, aku malah nggak kepikiran kalau aku nikah umur 20, 21 gitu kan kak. Kayak ya Allah, nikah seumur hidup. Iya sih, terus sisa umurku, misalnya aku hidup taruhan 60 tahun misalkan, 20 tahun kan kita nikah kan kak. Terus 40 tahunnya ngabisin sama dia, kayak aduh siap gak sih gitu. Aku dulu mikirnya gitu kan kak. Karena ya tadi banyak pengalaman dari orang-orang sekitar. Terus kita juga melihat kehidupan yang realistis gitu loh, bukan melihat yang dari senang-senangnya aja kayak di drama-drama gitu kan kak. Ini benar-benar pure perjalanan kehidupan keluarga. Cuman bukan ini yang maksudnya trauma, enggak, maksudnya bukan. Cuman kayak aku tuh tipe orang yang suka menjadikan pembelajaran gitu loh. Jadi menurut aku sejauh ini ada efek baiknya juga sih. Karena gini kak, aku tuh tipe orang yang dulu ya, nggak tahu ya sekarang mungkin masih dikit-dikit gitu kan. Aku tuh tipe orang yang gampang bad mood gitu ya, ibarat kata moodian. Jadi kalau sekarang aku tarik hikmahnya kenapa aku nggak nikah muda, mungkin kalau aku nikahnya umur 20, 21 itu kayak
emosinya tuh belum stabil banget gitu loh kak. Bener-bener kalau ada masalah dikit pasti pengennya maaf ya, kayak lari atau nanti amit-amit, maksudnya nauzubillah dzalik, ujung-ujungnya kayak minta cerai dan sebagainya gitu kan kak. Ya wajar lah karena kita emosinya belum stabil gitu kan kak. Cuman aku belajar, oh ternyata semakin kita dewasa ternyata emosi kita semakin stabil gitu. Karena ya tadi belajar dari permasalahan dan lain-lain. Terus secara finansial juga menurut aku ya kak, kalau misalnya aku mikir kalau aku misalnya umur 20 atau 21, terus cowoknya umur 23. Dulu. Aku dulu berpikirnya pengen dapet cowok yang kalau nggak 2 tahun, 3 tahun lebih tua gitu kan kak. dulu jadi dulu. Kalau sekarang fleksibel aja. Nah, kalau dulu aku mikirnya aku 20 atau 21, dia 22 atau 23 lah ya. Dengan umur dia segitu, emang dia udah bisa apa gitu kan. Sedangkan aku itu tipe orang yang realistis, kehidupan kedepannya itu mau kayak gimana gitu loh kak. Kayak nggak ini nih, nggak balance. Ya realistis aja ya kan kak. Usia 22, 23 itu rata-rata cowok itu masih pada Baru berjuang. lulus kuliah. Iya. Dan makanya aku, oh ya udahlah kalau aku misalnya 24 25 dulu kan mikirnya 24 25. Oke, cowoknya sekitar umur 26, 27, 28 lah ya. Menurut aku itu tuh udah kayak level bagus, sedikit bagus lah buat secara finansial dia, emosi dia, terus juga secara ya intinya tuh lebih bagus gitu kan kak daripada umur yang 22, 23 gitu, mikirnya gitulah. Ya, aku juga gak pernah kebayang sih kalau misalnya nikah umur 20 terus 21 umur 19 tuh kayak gak ada bayangan sih kak. Belum siap aja sih, kayak masih ngerasa masih anak-anak dan masih pengen sama dunianya gitu loh. Iya, Aku lagi sendiri- pengen menikmati dunia gitu kan. Iya, masih pengen menikmati dunia yang sungguh luas ini. Karena ini pembahasannya seru banget dan bakal panjang banget ya. Maksudnya ada beberapa hal yang masih akan kita bahas ke depannya ya. Ini menurut sudut pandang kita yang belum menikah gitu kan. Kita nggak bahas parenting dulu. Jadi ini pure benar-benar dari kita, sudut pandang kita yang masih single dengan usia yang menurut orang-orang udah mateng buat menikah gitu. Oke teman-teman, selanjutnya kita lanjut di part berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ya. Tulis di kolom komentar apa yang pengen kamu bahas sama kita. See you! See you.